Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Kita masih berbicara tentang kisah haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji perpisahan. Sebagaimana kita ketahui, setelah Nabi diangkat menjadi seorang rasul, Nabi tidak pernah berhaji kecuali sekali, yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Dan adapun umrah, Rasulullah SAW umrah sebanyak 4 kali setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Haji yang sekali itu dikenal dengan haji wada karena dalam haji tersebut Nabi SAW berulang-ulang mengatakan, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambillah tata cara manasik haji dariku, bisa jadi aku tidak bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Dan benar, Rasulullah SAW tidak berhaji lagi karena beliau wafat setelah itu di bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah di bulan Dzulhijjah beliau berhaji. Kita sampai pada kegiatan Nabi SAW ketika di Padang Arafah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ontanya sambil menghadap kiblat di belakang Jabal Rahmah, jabal yang sekarang dikenal dengan Jabal Rahmah. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya berdoa sampai terbenam matahari. Di tengah-tengah Nabi berdoa ada kejadian-kejadian. Di antaranya ada seorang sahabat dari kaum muslimin yang jatuh dari ontanya dalam kondisi berihram. Maka dia pun meninggal. Dia pun meninggal. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk dikafani dengan 2 kain ihramnya, ya, dan jangan disentuhkan dengan minyak wangi, dan hendaknya dimandikan dengan air dan sidr. Dan hendaknya kepalanya tidak ditutup, ya, karena dia sedang dalam kondisi ihram. Rasulullah SAW mengatakan, wala tughatti ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya, wala tumissuhu thiban, dan jangan kalian sentuhkan minyak wangi kepada tubuhnya dan pakaiannya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian setelah Rasulullah SAW di Arafah sampai terbenam matahari, maka sudah benar-benar matahari tenggelam dan hilang warna kuning sedikit dari langit, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah. Karena kita tahu dari Arafah kemudian ke Muzdalifah. Kemudian Rasulullah SAW melewati jalan Al-Ma'zimain. Al-Ma'zimain itu adalah jalan di antara 2 gunung. Yang sekarang kalau di Padang Arafah menuju Mina dijadikan Thariqul Musyad, yaitu jalannya orang-orang yang pejalan kaki. Mereka akan melewati Thariq Al-Ma'zimain ini, ya, di antara 2 gunung. Jarak dari Arafah ke Muzdalifah kira-kira 6 atau 7 kilo. Kira-kira 6 atau 7 kilo, dan banyak orang pejalan kaki lewat situ, lewat jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah dalam jalannya sambil membonceng Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan penuh ketenangan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ruwaidan ayyuhan nas," pelan-pelan wahai kaum manusia sekalian. Ya. "Alaikum bisakinah," hendaknya kalian berjalan dengan tenang. "Fa innal birra laisa bil idha," sungguhnya kebaikan itu bukan dengan cepat-cepat. Ya. Tidak usah terburu-buru lari. Biasa aja jalan dengan tenang. Ya. Makanya Rasulullah SAW berjalan dengan yasirul anak. Yasirul anak itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu antara cepat dan lambat, sedang. Jadi Rasulullah SAW jalannya sedang, tidak cepat-cepat, tidak juga lambat, tapi al-anak, yaitu metode berjalan yang sedang. Fa idza wajada fajwatan saron nassa, kalau beliau menemukan ada fajwah, ada areal terbuka, maka beliau agak lebih cepat untuk segera. Tetapi jalan yang keseluruhan rata-rata dengan metode al-anak. Al-anak itu tidak cepat dan tidak lambat, tapi sedang saja, ya. Kemudian sampai Rasulullah SAW berjalan di suatu jalan, inda sya'ab, di suatu jalan menuju ke
Muzdalifah ada semacam jalan kecil di antara dua bukit. Maka Rasulullah SAW turun dari ontanya, Rasulullah SAW pergi menuju tempat tersebut yang agak tertutup. Kemudian Rasulullah SAW buang air kecil di situ. Kemudian Rasulullah SAW berwudu, tawaddu'a wudu'an khafifan bima'i zamzam. Maka Rasulullah SAW berwudu dengan cepat. Kata Ibn Hajar maksudnya Rasulullah berwudu sekali-sekali. Muka sekali, tangan sekali, kaki sekali, bukan 3 kali. Karena wudu'an khafifan. Wudu yang ringan ya. Dengan air zam-zam. Ketika Rasulullah SAW berwudu, setelah buang air kecil Rasulullah SAW berwudu, Usamah bertanya, "As-salatu ya Rasulullah, engkau hendak salat ya Rasulullah, engkau berwudu, apakah hendak salat?" Faqala Rasulullah SAW, "As-salatu amamak." Tidak, salat di depan nanti, di Muzdalifah. Salat di Muzdalifah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan terus sampai ke Muzdalifah. Subhanallah, kalau kita jalan dari dari Padang Arafah ke menuju Muzdalifah, manusia ribuan, ramai sekali ya. Tetapi kita akan semangat karena kita lihat ada orang tua, ya saya lihat orang tua yang berjalan, ada nenek-nenek, ada yang pakai tongkat, ada yang cacat, saya lihat berjalan dengan tangannya, ya subhanallah, ya maksudnya kita jadi semangat karena di samping kanan kiri kita orang berjalan dengan banyak orang tua dengan berbagai macam modelnya, ada yang pakai kursi roda, ada yang dorong suaminya, ada yang dorong istrinya, ada yang dorong ibunya, dengan berbagai macam model manusia kita lihat ya, ya. Semuanya berjalan kaki sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Sambil menuju ke Muzdalifah. Begitu sampai di Muzdalifah, ya. Sampai di Muzdalifah, yaitu yang dikenal dengan Masy'arul Haram, Al-Masy'arul Haram. Kalau kita lihat Muzdalifah, di tengah Muzdalifah itu ada masjid namanya Masjid Al-Masy'arul Haram. Situlah tempat Nabi dahulu wukuf di Muzdalifah, yaitu menetap di Muzdalifah di tempat tersebut. Sekarang diabadikan dengan dibangun sebuah masjid namanya Masjid Al-Masy'arul Haram, Masjid Al-Masy'arul Haram. Maka Rasulullah SAW salat maghrib dan isya dijamak di situ. Dijamak salat maghrib dan isya. Oleh karenanya sunnahnya seorang mengakhirkan salat maghrib jika sampai tiba di Muzdalifah. Apakah dia tiba sebelum isya maka dia jamak takdim maghrib dan isya, atau dia tiba setelah waktu isya maka dia jamak takhir. Ya, maka dia jamak takhir. Nabi SAW intinya salat maghrib dan isya. Kemungkinan besar Rasulullah SAW jamak takhir karena jarak dari Arafah ke Muzdalifah sekitar 6 sampai 7 kilo ya. Mungkin sudah masuk waktu isya. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya Rasulullah tidak salat maghrib di Arafah dan Rasulullah SAW tidak salat maghrib di jalan, tapi Rasulullah SAW menunda salat maghrib sampai di Muzdalifah dengan jamak qasar. Jamak qasar dengan azan sekali dan iqamah 2 kali. Iqamat untuk salat maghrib 3 rakaat dan iqamat untuk salat isya. Makanya dikatakan oleh para ulama sunnah kalau sampai di Muzdalifah salat dulu sebelum yang lainnya. Ya, cari tempat, taruh barang-barang kemudian salat. Ya, itu sunnahnya demikian. Jangan cari kerikil dulu. Ya, jangan cari kerikil dulu. Bahkan Nabi tidak mengambil kerikil di Muzdalifah. Tapi memang banyak kerikil di Muzdalifah. Boleh diambil di Muzdalifah. Tapi intinya sunnahnya salat dulu baru kemudian setelah salat baru kemudian istirahat atau mengambil kerikil di situ boleh-boleh saja ya. Adapun Rasulullah SAW mengambil ketika jalan menuju Mina. Dan malam tersebut yaitu malam Idul Adha, itu tanggal 9 malam, biasanya tanggal 10 hari nahar, hari Idul Adha. Rasulullah SAW tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, ya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam Lebaran dengan ibadah khusus, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, orang malam seperti malam yang lain. Tidak ada ibadah khusus di malam Lebaran, ya. Tidak ada malam khusus di malam Lebaran. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW segera istirahat. Rasulullah SAW sunnahnya ketika di Muzdalifah beliau segera istirahat. Ya, kalau seorang mampu untuk istirahat, maka silakan. Lihat Rasulullah SAW bayangkan letih. Kalau kita lihat dia letih. Rasulullah sebenarnya kuat, tapi dia ingin mencontohkan kepada umatnya. Rasulullah SAW berdoa di bawah terik matahari di Padang Arafah dari zuhur sampai maghrib. Itu pekerjaan yang meletihkan. Ya, berdoa terus di atas onta, berdoa sampai maghrib. Setelah itu lanjut berjalan menuju ke Muzdalifah. Maka sampai di Muzdalifah salat, habis salat istirahat. Itu sunnahnya adalah istirahat, bukan sunnahnya kemudian menghidupkan malam tersebut. Sibuk salat inilah, salat sebagian jemaah begitu, salat inilah, salat anulah, salat Muzdalifah lah, bikin salat bid'ah lah. Enggak. Sunnahnya istirahat. Kalau Anda tidak bisa istirahat, enggak apa-apa baca Quran karena tidak mampu, tidak bisa tidur. Karena sebagian orang tidak bisa tidur. Saya termasuk orang agak sulit tidur di Muzdalifah. Dan sebagian orang Masya Allah menganggap di Muzdalifah nanti tidurnya bagaimana Ustaz? Kita di atas karpet di bawah
hotel ribuan berbintang di atas kita. Kemudian bagaimana tidurnya? Pakai kain ihram, belum lagi ada asap kendaraan kanan kiri. Tapi sebagian orang begitu sampai Muzdalifah langsung bisa ngorok, masya Allah. Turun sakinah kepada dia. Jadi bayangan dia sulit gimana mau tidur, tapi begitu sampai di Muzdalifah bisa tidur. Dan saya tipe yang sulit tidur, berulang-ulang selalu sulit untuk tidur ya. Dapat cuma ya tidak pulas ya. Intinya kalau tidak bisa tidur tidak jadi masalah seorang baca Quran, berzikir. Tidak masalah juga untuk sholat malam kalau memang tidak bisa tidur, sebagaimana diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, beliau menunggu waktu untuk pergi dari Muzdalifah menuju Mina sambil sholat malam. Tapi sunnahnya kalau bisa tidak usah menghidupkan malam tersebut. Sunnahnya istirahat. Kenapa sunnahnya istirahat? Di antara hikmahnya karena besok harinya tanggal 10 banyak kegiatan yang harus dilakukan, kegiatan berat. Mulai dari berjalan dari Muzdalifah menuju Mina, sampai di Mina kemudian lempar jamarat, setelah itu setelah melempar jamarat ya, kemudian menyembelih, Rasulullah SAW menyembelih onta-ontanya sampai Rasulullah menyembelih 63 ekor onta dengan tangannya, sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW langsung pergi ke tawaf dan sa'i atau tawaf di Mekah, langsung Rasulullah SAW tawaf di Masjidil Haram, itu jauh loh dari Mina ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu kembali lagi. Kegiatan banyak ya, kegiatan dari lempar jamarat, kemudian menyembelih onta 63 ekor Rasulullah lakukan, kemudian cukur. Setelah cukur Rasulullah SAW pakai baju, kemudian Rasulullah SAW pergi tawaf, kemudian balik lagi ke Mina. Ini butuh energi, apalagi zaman sekarang. Capek kalau seorang ingin menyelesaikan seluruhnya pada hari tersebut. Sebagian orang masya Allah ya, benar-benar menyelesaikan rukun haji pada saat tersebut, hari tanggal 10 semua sudah selesai. Jadi itu benar-benar letih. Makanya butuh istirahat di malam hari. Butuh istirahat di malam. Sampai para ulama khilaf, apakah Rasulullah SAW salat witir di malam tersebut atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan, Jabir mengatakan Rasulullah SAW istirahat, dan Jabir radhiyallahu anhu tidak menyebutkan Rasulullah SAW salat witir. Tapi sebenarnya mengatakan kita kembali kepada hukum asal, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir, la safar wala hadar. Meskipun safar atau tidak safar, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Jadi kita kembali kepada hukum asal, Rasulullah SAW salat witir di Muzdalifah. Ya. Saya ulangi lagi, intinya disunahkan istirahat. Kalau tidak bisa tidur boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh salat, enggak ada masalah. Tapi kalau bisa istirahat lebih afdal. Karena wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Tidur lebih baik daripada salat di malam tersebut. Tidur lebih baik daripada salat. Kenapa kita bilang lebih baik? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ketika itu. Ya. Persiapan untuk menghadapi kegiatan-kegiatan berat pada keesokan harinya di Yaumin Nahr. Tapi di malam hari ya, Rasulullah SAW mengizinkan para ibu-ibu yang lemah dan anak-anak untuk pergi meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari. Ya. Yaitu juga lewat tengah malam, jam-jam 1, jam 2, mereka boleh pergi. Mereka boleh pergi. Tapi mereka dilarang untuk melempar jamarat sampai terbit matahari. Ya. Mereka sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, nazalna al-Muzdalifah fasta'dzanatin nabiy sallallahu alaihi wasallam saudatu an tadfa qabla hatmatin nas wa kanat imra'atan bati'atan fa'adhina laha. Kami singgah di Muzdalifah. Maka Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang badannya agak besar dan sudah cukup berumur, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum keramaian orang. Karena kalau tunggu sampai subuh orang bakalan ramai. Jadi dia minta izin keluar dari Muzdalifah sebelum salat subuh. Wa kanat imra'atan bati'ah, dan dia jalannya lambat karena dia badannya agak besar, Saudah. Rasulullah izinkan. Fadafa'at qabla hatmatin nas, maka dia pun pergi meninggalkan Muzdalifah sebelum keramaian orang. Ya. Aqamna hatta asbahna nahnu. Adapun kami Aisyah mengatakan kami tetap tinggal di Muzdalifah. Summa dafa'na bidaf'ihi, kemudian kami pun berangkat, kami istri-istri yang lain baru pergi meninggalkan Muzdalifah bersama dengan perginya Nabi, itu setelah salat subuh. Apa kata Aisyah? Fala an akuna ista'dzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dzanat Sauda ahabbu ilayya min mafruhin bihi. Ya.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya saya minta izin kepada Nabi untuk keluar sebelum subuh sebagaimana Saudah, tentu lebih aku sukai. Lebih aku sukai dari perkara yang digembirakan ya. Jadi ini dalil bahwasanya semua wanita, Aisyah masih muda ketika itu. Aisyah memahami, saya minta izin, Rasulullah akan izinkan. Jadi dihukumi semua wanita, dihukumi lemah. Makanya ketika di zaman Nabi ada wanita yang ingin keluar sebelum subuh diperbolehkan, termasuk anak-anak yang menemani mereka, Rasulullah izinkan kepada para wanita dan sibyan, anak-anak. Makanya Ibnu Abbas berkata, "Ana mimman qaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Muzdalifah fi dha'afati ahlihi." Aku termasuk orang yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi keluar sebelum subuh bersama orang-orang yang lemah, ya. Jadi tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu yang haji ketika itu bersama Nabi kurang lebih 120.000 orang. Tidak begitu banyak. Itu pun Nabi mengizinkan kepada ibu-ibu untuk keluar dari Muzdalifah sebelum sholat subuh, nggak jadi masalah. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang semua orang dihukumi lemah. Bagaimana padat seperti di Muzdalifah, jutaan orang di situ. Ya. Jutaan orang di situ. Sementara Muzdalifah kecil. Ya, berapa? Mungkin panjang dengan 3 kilo, radius 3 kilo, lebar entah berapa. Ya. Tidak untuk menampung orang jutaan tidak mudah. Keramaian, kemudian antrian toilet ya. Saya pernah bangun malam-malam pengen ke toilet, ngantri mungkin 20 orang kali. Ketika haji tanpa travel ya. Maka maksud saya kalau di zaman Nabi SAW wanita boleh keluar sebelum terbit fajar, sebelum salat subuh, apalagi zaman sekarang. Oleh karenanya tidak mengapa sebagian jemaah Indonesia setelah lewat tengah malam mereka meninggalkan Muzdalifah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW ya. Kalau bisa sampai subuh yang afdal, paling afdal, tapi tidak harus sampai subuh. Bila ada orang yang ingin sampai subuh, ada yang tidak, ya, ada yang ingin keluar, semuanya yang penting seorang menjalankan kekhusyuan. Ya, seorang menjalankan kekhusyuan. Saya ingin seperti haji Nabi. Saya tidak ingin keluar sebelum sampai salat subuh. Oke, itu bagus, silakan. Yang penting jangan memaksakan diri. Kalau mampu silakan, alhamdulillah. Dengan travel, kemudian ada yang pelayannya, ada yang alhamdulillah bisa tidur dikasih, ya sudah sampai subuh aja lebih bagus. Tapi tidak semua orang seperti kondisi kita. Ada orang yang sulit, ada orang yang kata orang haji koboi gampangannya, artinya dia jalan sendiri, ya sulit tunggu sampai subuh, antrian kayak apa, dia ingin keluar sebelum subuh, kita bilang silakan. Kita bilang silakan, karena sekarang kondisi boleh kita katakan orang pada umumnya adalah dihukumi dengan hukum lemah, apalagi satu grup. Kalau di grup, yang grup ini tidak bisa terpisah-pisah, satu bus, dalam bis tersebut ada ibu-ibu dan ada pemuda-pemuda yang kuat. Seharusnya terpisah, ibu-ibu boleh jalan, ibu-ibu boleh pergi meninggalkan Muzdalifah, yang laki-laki sampai subuh. Tapi karena mereka satu rombongan, mereka mengambil satu hukum yang sama. Artinya kalau ibu-ibu boleh keluar sebelum subuh, maka rombongan yang boleh ikut. Sebagaimana fatwa sebagian ulama. Tapi intinya, alhamdulillah, yang bisa sampai subuh itu yang terbaik. Kalau tidak bisa sampai subuh, yang penting sudah lewat tengah malam, jam 1, jam 2, silahkan meninggalkan Muzdalifah, tidak jadi masalah. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau wukuf atau berdiam di Al-Masy'aril Haram. Ya. Tatkala terbit fajar, sampai pagi, tatkala terbit fajar, Rasulullah SAW pun salat, mengimami para sahabat, muglisan, yaitu cepat. Azan langsung beliau salat, tidak tunggu lama-lama. Dengan azan dan iqamat, ya, kemudian Rasulullah SAW berjalan naik naqahnya, ontanya yang bernama Al-Qaswa. Kemudian beliau pergi ke Masy'aril Haram, fastaqbalal qiblah. Ini sunnah yang jarang diperhatikan orang. Setelah salat subuh, menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir, bertahlil. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Rasulullah SAW terus berdoa hatta asfara jiddan, sampai benar-benar langit berwarna kuning. Sebelum matahari terbit, matahari menjelang terbit. Tapi berdoa terus ya. Jadi sebelum jadi pada subuh terus berdoa. Sebelum matahari terbit pergi meninggalkan Muzdalifah. Tapi jadi Rasulullah SAW salat di awal waktu, antara subuh dengan menjelang matahari terbit, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Ini sunnah. Saya sering lihat jemaah haji tidak perhatikan hal ini. Begitu habis salat subuh langsung mereka siap-siap langsung jalan. Sebenarnya duduk dulu berzikir, zikir pagi petang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, bertakbir, bertahlil sampai kira-kira mungkin sekitar
10 menit sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, atau 5 menit sebelum terbit matahari, baru bertolak menuju ke Mina. Ya, kalau bisa kita menjalankan haji Nabi SAW tahap demi tahap, itu yang lebih terbaik. Dan Rasulullah SAW ketika wukuf di Masy'aril Haram, Rasulullah SAW berkata, waqaftu hahuna wal Muzdalifatu kulluha mauqif. Aku wukuf di sini dan semua areal Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf. Kata para ulama termasuk gunung-gunung yang ada di sekitar. Kalau kita di Muzdalifah lihat gunung sebelah kanan, gunung sebelah kiri, selama masih dalam bagian areal sini boleh, tapi kalau di belakang gunung sudah tidak sah, bukan di Muzdalifah. Makanya banyak orang tidur di gunung-gunung. Saya kadang lihat gunung banyak sekali orang. Kalau jatuh gimana? Tapi buktinya mereka tidur di, mungkin ada lokasi-lokasi yang pas, tapi banyak orang tidur di gunung. Karena di sini udah penuh. Udah penuh, padat manusia ya. Padat manusia ya. Karena orang begitu sampai di Muzdalifah mereka langsung taruh barang. Padahal terkadang di sana mungkin masih agak kosong, masih agak renggang. Tapi mereka udah capek begitu sampai di awal Muzdalifah mereka langsung taruh barang mereka. Ya. Sehingga terkadang menjadikan macet. Jalan semakin kecil mau lewat semakin sulit. Banyak orang-orang juga akhirnya ke gunung-gunung. Subhanallah, kita bilang ini gimana mereka, ini gimana buang hajatnya, gimana ininya, gimana ini, gimana wudunya. Yang jelas semua diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa hajian, alhamdulillah ya. Jutaan manusia. Ketika Nabi SAW di Muzdalifah, datang seorang bernama Urwah bin Mudharris. Ini hadis masyhur, kalau orang belajar fikih haji dia pasti bahas hadis ini. Urwah bin Mudharris At-Ta'i. Urwah bin Mudharris datang dari Jabalut Tai. Jabalut Tai itu di sekarang Ha'il, tempatnya di Ha'il. Jauh dari Mekah, sekitar mungkin 800 kiloan ya, kalau saya tidak salah ingat. Dia datang ke Muzdalifah, dia tidak sempat wukuf di padang Arafah. Ini sahabat ini tidak sempat wukuf di padang Arafah. Maka dia curhat kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu min Jabali Tayyin." Jadi Rasulullah SAW waktu subuh dia datang, ya. Aku datang dari Jabal Tai jauh. Aklaltu matiyati, aku sudah melelahkan ontaku. Wa at'abtu nafsi, dan aku telah meletihkan diriku. Capek berusaha ngejar padang Arafah enggak dapat-dapat. Wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alaih. Tidaklah aku melewati gunung kecuali aku berhenti dulu. Ya karena enggak bisa, mau dipaksa ontanya capek, berhenti dulu. Jalan lagi dapat gunung, berhenti lagi. Lewat lagi dapat gunung, berhenti lagi, ontanya capek. Mungkin ontanya udah tua atau apa atau sakit. Maka dia bertanya, saya tidak sempat wukuf di padang Arafah ya Rasulullah. Fahali min hajjin, apakah saya masih dapat haji? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu yang penting wukuf di Arafah. Dia baru lewat Arafah di malam hari. Siang hari enggak dapat dia. Sehingga dia nyusul kepada Nabi SAW dan bertemu Nabi di waktu subuh. Di Muzdalifah. Jadi malam dia sempat lewat padang Arafah. Dia tanya, saya masih bisa haji enggak? Ini haji saya dapat enggak ya Rasulullah? Kondisi saya seperti ini. Saya enggak dapat padang Arafah siang sama sekali enggak ada. Saya lewat di malam hari. Kata Rasulullah SAW, man syahida ma'ana hadhihi salat. Siapa yang hadir salat bersamaku di sini di Muzdalifah salat subuh. Wa waqafa ma'ana hatta nadfa. Kemudian dia diam di Muzdalifah dan meninggalkan Muzdalifah bersama kita. Wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan. Dan sebelumnya dia sudah sempat wukuf di padang Arafah siang atau malam, ya. Meskipun sebentar, enggak ada masalah. Faqad tamma hajjuhu wa qad tafatha, maka telah sempurna hajinya. Ini makanya orang mengatakan bagi orang yang beruzur, kalau dia tidak bisa wukuf di siang hari, dia boleh wukuf di malam hari. Dia boleh wukuf di malam hari. Oleh karenanya sebagian pemerintah membuat program, saya dengar aja, cuma saya enggak pernah lihat, cuma program bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang yang sakit mereka dikumpulkan, mereka tidak diwukufkan di padang Arafah di siang hari. Ya, mereka dari rumah sakit dibawa, mereka di rumah sakit dulu nunggu. Nanti sudah malam hari baru mereka dilewatkan ke padang Arafah meskipun sebentar. Yang penting wukuf di padang Arafah. Kalau tidak bisa wukuf di siang hari, boleh wukuf di malam hari. Ini di antara keringanan dalam ibadah haji. Dan ini bagi orang-orang yang sakit, yang harus dibawa oleh ambulans, ada pelayanan seperti itu. Saya dengar-dengar, saya bertanya sama dokter-dokter yang bertugas, ada pelayanan seperti mereka dibawa wukuf di padang Arafah di malam hari meskipun sebentar. Yang penting wukuf, yang penting sah hajinya. Berdasarkan hadis Urwah bin Mudharris ini. Subhanallah. Ini Urwah bin Mudharris, Allah takdirkan dia telat datang dan alhamdulillah banyak faedah yang bisa kita ambil dari dia ya. Ya, kalau dia tidak telat tidak ada hadis ini. Jadi Allah takdirkan ontanya susah, dia pun susah berjalan menuju ke Arafah. Sampai di Arafah sudah malam, sudah lewat. Padahal wukuf di siang hari.
Orang semua sudah pergi, dia wukuf sendiri di malam hari di situ. Tapi ternyata ada faedahnya. Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh di Muzdalifah dan sebelumnya dia sempat wukuf di Arafah siang atau malam, gak ada masalah. Karena dia malam karena ada uzur, maka telah sempurna hajinya. Setelah Rasulullah SAW berjalan dari Muzdalifah menuju Mina untuk lempar jamarat, Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Abbas di pagi hari tanggal 10, ya, itu setelah meninggal Muzdalifah, an yaltaqita lahu hasal jimar. Rasulullah menyuruh dia untuk mengambil kerikil-kerikil untuk melempar. Ya, maka Ibnu Abbas cerdas, dia mengambilkan kerikil kecil yang hasayat min hasal khadaf, ya. Yaitu kerikil kecil yang bisa digunakan untuk mengutik atau melempar, kecil, tidak besar. Ibnu Abbas bawa 7 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma wada'ahu fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian meletakkan kerikil-kerikil tersebut di jarinya, di telapak tangannya. Kecil-kecil, enggak besar. Setelah Rasulullah SAW tunjukkan kepada orang-orang, kata Nabi, "Na'am bi amsali haula'i." Farmu, seperti inilah kerikil-kerikil kalian lempar. Jangan besar-besar begini, ya. Kecil-kecil yang ya, seukuran untuk mengutik kecil, ya. Kata Rasulullah SAW, "Wa iyyakum wal ghuluwa fid din." Hati-hatilah kalian dalam sikap berlebih-lebihan ekstrim dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din. Sungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Artinya Rasulullah SAW ajarin mau lempar jangan kerikil-kerikil gede, segini ukuran. Kalau kalian besar-besar kerikilnya berarti kalian berlebih-lebihan dalam agama. Yang sebagian orang seperti itu lempar dengan penuh emosi. Sampai lempar, wah, lempar luar biasa dengan kadang ada yang besar. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Kalau sekarang tidak seperti dulu. Kalau sekarang hautnya atau tempat lemparan jamarat itu besar, kemudian dindingnya gede begini, dindingnya lebar. Sehingga kemungkinan untuk tidak bisa sampai ke sebelah. Dulu waktu awal saya pertama haji tahun 2001, 2002, sumurnya kecil, kemudian cuma tiang doang. Tiang doang, ya. Sehingga kalau lempar kuat-kuat, nggak kena tiang, bisa kena kepala orang ke depan. Lempar kuat-kuat, ya. Terus sekarang enggak, yang dilempar batunya gede, sehingga begitu dilempar kena kerikil, dia langsung jatuh ke sumur. Tidak akan sampai ke sebelah karena ada cuma lempar ke tembok. Tembok ini hanya sekedar pembantu saja, membantu agar masuk ke sumur. Yang penting kerikil itu masuk ke sumur supaya sah. Nah, kalau orang emosi, kemudian lempar dengan kerikil besar, ada yang lempar dengan sepatu, ada yang lempar dengan sendal, ya. Apalagi yang meyakini ada setan diikat situ, kemudian lempar, wah. Dengan emosi ini tidak benar, ya. Kita melempar dengan kerikil kecil dan jangan ekstrim dalam melempar jamarat. Itu suasana yang indah di hari-hari tersebut. Taib. Kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju ke Mina, ya, sebelum matahari terbit. Karena orang-orang musyrikin dahulu mereka tidak pergi kecuali menuju Mina kecuali setelah matahari terbit. Rasulullah SAW ingin menyelisih kaum musyrikin. Maka beliau keluar dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Dan beliau kali ini membonceng Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas, saudaranya Ibnu Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Ibnu Abbas sepupunya, Al-Fadl bin Abbas juga sepupunya. Al-Fadl bin Abbas. Rasulullah SAW gonceng Al-Fadl bin Abbas. Tadi waktu di Muzdalifah gonceng Usama bin Zaid, sekarang Fadl bin Abbas. Wa kana rajulan hasanas sya'ri abyadu wasiman. Al-Fadl bin Abbas ini sepupu Nabi SAW adalah seorang yang rambutnya bagus, orangnya putih dan ganteng, wasim, ganteng. Ya. Falamma da'a Rasulullah SAW marrad bihi dhu'unun yajrina fatafiqa al-Fadl yanzur ilaihinna. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba ada sekelompok wanita melewati Nabi bersama Al-Fadl bin Abbas. Fatafiqa al-Fadl yanzur ilaihinna. Fadl melihat wanita tersebut, ya. Menarik, ada wanita lewat, dia lihat. Fawadha Rasulullah SAW yadu ala wajhil Fadl. Rasulullah SAW memegang wajah Fadl, dipegang oleh Nabi, kemudian diputar kepalanya oleh Nabi SAW. Jangan lihat cewek, diputar kepalanya. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW putar wajah Fadl, ya, agar Fadl tidak fokus melihat para wanita. Yang mana lewat kebetulan dia ingin lihat, ya, ada Rasulullah di situ. Rasulullah SAW langsung tutup wajahnya, suruh balik ke arah lain. Sampai akhirnya Rasulullah SAW melewati
dekat dengan Wadi Muhassir, Wadi Muhassir. Di tengah perjalanan menuju Mina, ada seorang laki bertanya kepada Nabi tentang ibunya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi ajuzun kabiratun wa in hamaltuha lam tastamsik." Ya Rasulullah, ibuku sudah tua, sudah sangat tua. Kalau aku bawa dia berhaji, ya dia tidak bisa menahan diri, artinya tidak bisa naik di atas onta, ya. Nggak bisa, dia nggak bisa bertahan di atas kendaraan. Kalau nggak mungkin disuruh jalan juga nggak mungkin, sudah sangat tua. Wa in rabattuha khasyitu an aqtulaha. Kalau saya ikat dia di onta, khawatir saya bunuh dia, mungkin jatuh atau apa. Intinya saya nggak bisa bawa dia hajian sementara dia pengen haji. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ara'aita law kana ala ummika dain akunta qadiyahu?" Kalau bagaimana menurutmu kalau ibu punya hutang, apa kau akan bayarkan hutangnya? Kata dia, "Na'am ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa hujja an ummi." Kalau gitu hajikanlah ibumu. Hajikanlah ibumu. Rasulullah SAW terus berjalan dari Muzdalifah menuju Mina. Antara Muzdalifah dan Mina ada namanya Wadi Muhassir. Sampai sekarang juga masih dikosongkan, semacam lembah. Di situ tidak ada. Kemarin terakhir saya lihat, kalau saya tidak salah ingat, saya kemarin lewat, masih tidak ada kemah di situ. Memang sengaja dibiarkan oleh pemerintah Saudi terbuka daerah lembah di situ. Ya. Maka Rasulullah SAW ya sebelumnya berjalan dengan tenang dari Muzdalifah menuju Mina. Falamma ata Muhassiran harraka naqatahu qalilan. Ketika dia melewati lembah Muhassir tadi, maka dia gerakan dengan lebih cepat agar ontanya lebih cepat. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu tempat inilah dibinasakannya tentara bergajah Abraha di Wadi Muhassir. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Makanya wadi tersebut, lembah tersebut disebut dengan Wadi Muhassir. Ya, karena Muhassir karena li'annal fila hasara fihi, yaitu karena ketika itu artinya disebut dengan Wadi Muhassir, mungkin maknanya adalah wadi yang menahan, mencegah. Ya. Kenapa? Karena gajah ketika itu yang dibawa oleh Raja Abraha tidak bisa maju, tidak mau maju. Ketika itu Muhassir dia menuju ke Mekah enggak bisa. Dia mau maju enggak bisa. Ya, karena Abraha bawa, ada yang mengatakan 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12 ekor gajah untuk memporak-porandakan orang Arab. Orang Arab kaget melihat ada makhluk hewan sebesar itu dan mereka tidak bisa berhadapan dengan hewan tersebut. Gajah-gajah terlatih, bisa menendang, bisa menghantam, ya. Dan Abraha ingin niat bawa 8 ekor gajah untuk mencungkil Ka'bah sekaligus. Bukan dihancurkan tapi dicungkil dengan 8 ekor gajah, kemudian Ka'bah akan tercungkil dari pondasinya. Tetapi baru sampai di Wadi Muhassir, dia tidak bisa maju lagi. Ya, sehingga dia tidak kuat lagi, ya. Tidak mampu untuk berjalan menuju Mekah, ya. Maka tiba-tiba datanglah burung-burung yang kemudian melemparkan bebatuan kepada mereka. Karena inilah tempat pernah diturunkan azab, Nabi ingin cepat lewat. Dan itu kebiasaan Nabi SAW kalau melewati suatu tempat yang ada pernah diturunkan azab, maka Rasulullah SAW berjalan dengan cepat. Di antaranya seperti Rasulullah SAW ketika melewati Diyar Samud, melewati kampung kaum Samud di Hijr, ya sekarang disebut Al-Ula, kota Al-Ula, maka Rasulullah SAW berjalan dengan cepat, bahkan taqanna abi thawbi, bahkan Rasulullah menutup wajahnya dengan bajunya, dan Rasulullah SAW berjalan dengan cepat. Ketika Rasulullah SAW di Wadi Muhassir, Rasulullah SAW berkata lagi, "Alaikum bihasal khadfi alladhi yurma bihil jamrah." Hendaknya kalian mencari kerikil yang kecil, bukan besar-besar, tapi kerikil yang bisa dibuat melempar. Yang penting untuk melempar jamrah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka dengan tetap tenang. Kemudian Rasulullah bilang lagi, "Lita'khudha ummati mansakaha." Hendaknya umatku mengambil manasik hajinya. Itu belajar dariku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da amihim hadza. Aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan mereka kaum muslimin setelah tahun ini. Aku tidak bisa bertemu lagi dengan mereka kaum muslimin setelah tahun mereka ini. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai di Mina, ya. Rasulullah tetap bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, menuju Mina. Disebutkan lam yazalil Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratul aqabah. Rasulullah SAW terus bertalbiyah sampai melempar jamratul aqabah. Oleh karenanya jamaah haji yang terbaik di antara yang paling banyak bertalbiyahnya. Rasulullah SAW mengatakan afdhalul haji al-ajju was-sajju. Ya, sebaik-baik haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak menyembelih hewan. Kalau ingin hajinya seorang terbaik, banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, semangat.
Semangat, jangan cuma lebek sebentar kemudian ngobrol ngalor ngidul sana sini, foto sini, share sana share sini, selfie sana selfie sini, kirim foto nantilah itu. Lalu habis haji selesai baru gitu-gitu. Sementara masalah ibadah, sibuk ibadah. Bertalbiyah banyak-banyak, labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah terus bertalbiyah sampai Rasulullah SAW melempar. Ya. Kemudian ketika sampai di Mina, Rasulullah SAW pergi menuju ke Jamratul Aqabah. Dan ini jamrah yang ketiga. Kalau kita lempar jamrat kan pertama Jamratul Ula atau Sugra yang pertama, kemudian yang kedua Al-Wusta, kemudian yang ketiga Al-Aqabah, Al-Kubra yang ketiga. Yang ketiga, maka Rasulullah SAW pergi menuju ke Jamratul Aqabah, kemudian Rasulullah SAW menjadikan Mina sebelah kanan dan Mekah sebelah kiri. Artinya begini, kalau kita masuk di areal misalnya jemaah haji berjalan, ini Jamrat Sugra, ini Al-Wusta, ini Al-Kubra. Ya. Mina di mana? Mina sebelah sini, Mekah sebelah sana. Ya. Kalau kita salat menghadap Mekah. Mina sebelah kita dari Mina nih, dari Mina. Kemudian kita ingin lempar. Ini hari tanggal 10 ini jangan dilempar. Yang Sugra jangan dilempar, lewatin. Wusta lewatin. Sampai di Kubra, sunahnya dilempar sebelah kiri. Sehingga Mina di sebelah kanan kita, Mekah sebelah kiri kita baru kita lempar, ya. Bukan sebelah sini tapi sebelah sini. Yaitu kita ambil sebelah kiri Jamratul Aqabah sehingga kita menghadap Jamratul Aqabah sehingga posisi tangan kanan kita di sebelah kanan kita ada Mina dan sebelah kiri kita adalah kota Mekah, arah kota Mekah, baru kita melempar dan mengatakan Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW melempar Jamratul Aqabah, maka beliau memutuskan talbiyah beliau, tidak talbiyah lagi, ganti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Rasulullah SAW ya melempar jamrah di atas ontanya. Beliau naik onta, ya. Bersama beliau ditemani oleh Bilal dan Usama. Yang satu memegang tali kekang ontanya Nabi SAW. Yang satu menaungi Nabi dengan kain. Ya, Nabi naik onta sambil dia naungkan kain di atas Nabi, entah pakai sesuatu sehingga Nabi ternaungi karena panas, ya. Matahari baru terbit dan panas. Ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga kepanasan. Rasulullah juga kepanasan, tidak seperti sebagian orang yang berlebihan mengatakan Rasulullah SAW keluar cahaya dari tubuhnya sehingga cahaya matahari mantul sehingga Rasulullah tidak punya bayangan. Itu enggak benar. Rasulullah manusia, ya. Beliau seorang Rasul tapi sifat ini sifat manusia biasa. Beliau juga kepanasan sehingga Bilal kalau tidak salah atau Usama memberi naungan kepada Nabi ketika Nabi melempar jamrat. Kemudian waktu itu di waktu duha. Maka Rasulullah SAW melempar dengan 7 lemparan, ya. Setiap lempar beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau berkata, "Li ta'khudhu manasikakum." Rasul ulangi terus ini. Rasulullah ingatkan, bahkan tadi di Mina Rasulullah bilang, di Muzdalifah Rasulullah bilang, ambillah tata cara manasik haji. Rasulullah ulang-ulang mengucapkan tersebut. Agar benar-benar masyarakat berhaji dengan tata cara Nabi, bukan dengan tata cara sendiri. Bukan bikin kreativitas dalam berhaji. Para sahabat sudah tahu haji karena haji sudah ada sebelum Islam. Kaum musyrikin berhaji tiap tahun. Maka Rasulullah SAW ingin menunjukkan beginilah cara haji yang sesuai sunnah. Ya, maka ikuti Rasulullah ulang-ulang li ta'khudhu manasikakum. Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Fa inilah adri la alila ahujju ba'da hajjati hadhihi. Sungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Pada jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak sampai insyaallah 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.